Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perseroan terbatas serta relevansinya dengan aspek hukum dalam bisnis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Nabila Arziti Rambe. Saya Aila. Saya Monika Anggulina Surakir. Baiklah, pembahasan yang pertama. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah pengertian perseroan terbatas. Dalam buku Pengantar Hukum Bisnis, Teks ke Konteks oleh Mustafa dan Zulham, istilah perseroan terbatas atau PT yang digunakan pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan istilah Namloze Vennootschap yang disingkat NV. Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan terbatas merupakan bentuk perusahaan berbadan hukum yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Definisi dari perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang selanjutnya akan disebutkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah perseroan menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Jadi perseroan terbatas atau PT merupakan badan hukum yang persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan. Perusahaan jenis ini merupakan salah satu jenis dari BUMN atau badan usaha milik negara dengan saham paling sedikit 51% dimiliki oleh negara. Adapun tujuan dari PT adalah mencari keuntungan. Selanjutnya akan dibahas oleh Ayla. Selanjutnya itu ada jenis perseroan terbatas. Dalam buku Pengantar Hukum Bisnis terdapat 5 jenis PT di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada PT tertutup, disebut juga PT biasa, adalah PT dengan saham yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Saham tidak dijual pada masyarakat. Saham berupa saham atas nama, yaitu saham di mana di dalamnya tertera nama pemilik yang terdaftar sebagai anggota PT. Yang kedua ada PT terbuka, disebut juga PT Go Public. Go Public adalah PT dengan saham yang diperjualbelikan atau melakukan penawaran umum saham melalui pasar modal atau bursa efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Saham berupa saham atas tunjuk, yaitu saham yang di dalamnya tidak tertera nama pemiliknya. Pemilik saham adalah orang-orang yang memegang saham dan saham dapat diperjualbelikan secara bebas. Yang ketiga ada PT Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN, yaitu PT dengan penanaman modal dalam negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Yang keempat ada PT Penanaman Modal Asing atau PMA, yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun sebagian dengan
penanaman modal dalam negeri. Yang kelima ada PT Persero, yaitu badan usaha milik negara dengan modal seluruh atau sebagian adalah milik negara dan terpisah dari kekayaan negara. Awalnya berbentuk perusahaan negara atau PN, saat ini diubah menjadi PT untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada pendirian perseroan terbatas. Dalam buku pengantar hukum bisnis 2018 oleh Sobirin Malian, untuk mendirikan PT, perseroan yang didirikan itu harus mempunyai akta pendirian yang dibuat di depan notaris, yang memuat anggaran dasar perseroan sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 ayat 1 KUHD. Syarat ini disebut sebagai syarat formal. Selain itu, perseroan yang didirikan itu juga harus mempunyai modal yang dibagi atas saham-saham sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 ayat 1 KUHD dengan batas minimal dari modal perseroan yang harus sudah disetor, sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 KUHD. Syarat ini disebut sebagai syarat material. Adapun syarat-syarat untuk mendirikan PT ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT sebagai berikut. Yang pertama, perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku dalam rangka peleburan. Yang keempat, perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Yang kelima, setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, maka dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Yang keenam, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang. Pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan ini. Yang ketujuh, ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ketentuan pada ayat 5 serta ayat 6 tidak berlaku bagi yang pertama, perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau yang kedua, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Setelah mengetahui persyaratannya, adapun prosedur dalam pendirian perseroan ini yaitu yang A. Pembuatan akta pendirian di muka notaris, yang B. Permohonan pengesahan badan hukum, yang C. Penyampaian surat permohonan secara fisik, yang D. Penerbitan keputusan pengesahan badan hukum, yang E. Pencatatan dan pengumuman dalam TBN atau tambahan berita negara. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yaitu macam modal dalam perseroan terbatas. Dalam hukum bisnis dan perusahaan 2021 oleh Dina dan Heri, secara umum, kata modal atau kapital apabila dihubungkan dengan perseroan mengandung pengertian sesuatu yang diperoleh perseroan dalam bentuk uang melalui penerbitan saham. Menurut ketentuan Undang-Undang PT, struktur modal perseroan adalah terdiri atas yang pertama yaitu modal dasar atau starting capital nominal. Actualized capital adalah seluruh nilai nominal saham yang disebut dalam anggaran dasar. Dalam kata lain, modal dasar pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Anggaran dasarlah yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Dalam Undang-Undang PT, modal dasar perseroan ditentukan dengan jumlah minimum. Yang kedua yaitu modal yang ditempatkan atau GIPTOPS capital subscribed capital adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar maupun belum dibayar.
Dengan kata lain, modal yang ditempatkan adalah modal yang disanggupi oleh pendiri. Undang-Undang PT dalam ketentuan pasal 33 ayat 1 menentukan bahwa perseroan memiliki paling sedikit 25% modal dasar yang harus ditempatkan. Yang terakhir yaitu modal disetor atau gestor capital paid capital adalah saham yang telah dibayar penuh lunas oleh pemegang atau pemiliknya. Sama seperti modal yang ditempatkan, modal disetor diatur dalam ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang PT memiliki jumlah paling sedikit 25% dari modal dasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada macam saham dalam PT. Dalam buku Hukum Bisnis dan Perusahaan tahun 2021 oleh Dina dan Heri, UU PT memperbolehkan perseroan dalam anggaran dasarnya menetapkan satu atau lebih jenis klasifikasi saham. Adapun beberapa klasifikasi jenis saham adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada saham biasa, yang dimana saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS, memiliki hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan mempunyai hak untuk menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Yang kedua ada saham dengan tanpa hak suara, yaitu saham yang pemiliknya tidak berhak mengikuti RUPS karena tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan pengurusan perseroan. Yang C, saham dengan hak khusus, yang dimana saham mencalonkan anggota direksi dan komisaris, di mana pemilik saham ini memiliki hak berbicara khusus, yaitu hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan komisaris. Hak ini tidak diberikan kepada pemilik saham jenis lain. Selanjutnya, saham yang dapat ditarik kembali, yaitu saham dalam jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau ditukarkan dengan saham jenis lain. Selanjutnya, saham yang memberikan hak dividen terlebih dahulu, yaitu saham yang memberikan hak bagi pemiliknya untuk menerima dividen terlebih dahulu. Yang terakhir ada saham utama menerima terlebih dahulu pembagian sisa kekayaan perusahaan yang dilikuidasi, yaitu saham yang memberikan hak pada pemiliknya untuk menerima pembagian sisa kekayaan perusahaan yang dilikuidasi terlebih dahulu jika dibandingkan dengan pemegang saham jenis lain. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pemegang saham perseroan terbatas. Dalam buku hukum perusahaan, perkembangan perusahaan dan jenis usaha di era informasi 2024 oleh Murtiono, pemegang saham merupakan pemilik dari perseroan terbatas. Salah satu hak yang dimiliki oleh pemegang saham adalah hak suara dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang memiliki prinsip satu saham satu suara. Sebagaimana diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi, setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Pada pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila yang pertama yaitu persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Dan yang keempat yaitu pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya ada organ perseroan terbatas. Perseroan memiliki struktur organisasi yang memiliki kewenangan masing-masing.
Sebagaimana disebutkan pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa organ perseroan terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Ialah kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan menyangkut PT yang bertempat sesuai kedudukan perseroan, menjalankan usaha atau ditentukan lain di wilayah negara Republik Indonesia. Ia berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris. Yang kedua ada Dewan Direksi. Ialah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta memiliki perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga ada Dewan Komisaris, yaitu organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Selanjutnya akan dibahas oleh Monica. Selanjutnya yaitu pembubaran dan hapusnya perseroan terbatas. Dalam buku Hukum Perusahaan, Perkembangan Perusahaan dan Jenis Usaha di Era Informasi, Pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pembubaran perseroan terbatas dapat terjadi karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu berdasarkan keputusan RUPS, yang kedua yaitu karena jangka waktu berdirinya ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, yang ketiga yaitu berdasarkan penetapan pengadilan, keempat dengan dicabutnya keabditalan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetap harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Yang kelima yaitu karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kapilitian dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan yang terakhir yaitu karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan perseroan terbatas. Bentuk badan usaha perseroan terbatas memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan badan usaha perseroan terbatas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan. Ada beberapa, yaitu yang pertama memiliki masa hidup yang tidak terbatas. Yang kedua, pemisahan kekayaan dan hutang-hutang pemilik dengan kekayaan dan hutang-hutang perusahaan. Yang ketiga, kemampuan keuangan yang sangat besar. Yang keempat, yaitu kontinuitas kerja karyawan yang panjang. Yang kelima yaitu luasnya bidang usaha yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetel. Dan adapun kelemahannya yaitu yang pertama, pajak yang besar karena PT merupakan subjek pajak yang tersendiri, sehingga bukan perusahaan yang kena pajak, tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak. Yang kedua yaitu penanganan aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang ketiga yaitu biaya pembentukan yang relatif tinggi dibandingkan dengan badan usaha lain. Yang terakhir yaitu kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya ada perseroan terbatas sebagai badan hukum. Dalam artikel Jurnal Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas oleh para pihak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016, PT merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. PT berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. PT merupakan yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik suatu benda atau harta kekayaan tertentu. PT adalah badan hukum yang merupakan artificial person, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat. Baiklah, selanjutnya ada case method kami. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Jenis permasalahan yang pertama, kurangnya literasi hukum di kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya pendirian badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau PT. Masalah yang diidentifikasi, banyak pelaku usaha tidak memahami proses dan syarat sah pendirian perseroan terbatas. Analisis identifikasi masalahnya, banyak pelaku usaha, terutama dari sektor UMKM, mendirikan dan menjalankan usaha tanpa memiliki badan hukum yang sah. Kurangnya literasi hukum menyebabkan mereka tidak mengerti keuntungan hukum mendirikan PT, seperti pemisahan tanggung jawab dan perlindungan aset pribadi. Hal ini dapat berakibat pada kesulitan memperoleh permodalan, konflik internal, serta kerentanan terhadap sengketa hukum. Yang kedua, jenis permasalahannya ialah minimnya pemahaman terhadap peran, fungsi, dan tanggung jawab hukum direksi serta organ PT lainnya, atau komisaris dan RUTS. Masalah yang diidentifikasi, direksi tidak memahami kewajiban dan tanggung jawab hukum mereka secara menyeluruh. Analisis identifikasi masalahnya yaitu, banyak direksi yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab hukum yang besar dalam menjalankan roda perusahaan. Ketika terjadi kelalaian, pelanggaran, atau penyalahgunaan wewenang, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan. Baiklah, yang kedua itu ada eksplorasi penyebab masalah. Masalah yang identifikasi yang pertama itu adalah banyak pelaku usaha tidak memahami proses dan syarat sah pendirian perseroan terbatas atau PT. Hasil eksplorasi penyebab masalahnya yaitu salah satu penyebab utama adalah kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dan minimnya akses terhadap informasi hukum bisnis, terutama di kalangan pelaku UMKM dan pengusaha pemula di daerah. Selain itu, bahasa hukum yang terlalu formal seringkali sulit dipahami oleh masyarakat umum yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Analisis eksplorasi penyebab masalahnya yaitu ketika pelaku usaha tidak memahami atau tidak mengetahui pentingnya badan hukum seperti PT, maka mereka cenderung mengabaikannya karena menganggap prosesnya rumit, mahal, atau tidak relevan. Padahal pendirian PT memberikan banyak manfaat, seperti pemisahan tanggung jawab pribadi dan legalitas dalam kerjasama bisnis.
Kurangnya edukasi hukum praktis dari institusi terkait menjadi akar dari persoalan ini. Yang kedua, masalah yang diidentifikasi yaitu direksi tidak memahami kewajiban dan tanggung jawab hukum mereka secara menyeluruh. Hasil eksplorasi penyebab masalahnya, penyebab utama dari masalah ini adalah proses pengangkatan direksi yang tidak profesional, di mana banyak pemilik perusahaan memilih direksi berdasarkan kedekatan pribadi atau relasi keluarga atau teman tanpa mempertimbangkan kompetensi hukum dan manajerial. Selain itu, tidak adanya pelatihan hukum bagi direksi juga memperburuk pemahaman mereka. Analisis eksplorasi penyebab masalahnya yaitu kurangnya pemahaman direksi terhadap hukum perusahaan, khususnya terkait tanggung jawab fidusiari atau iktikat baik, transparansi dan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak ketiga, dapat memicu pelanggaran hukum yang serius. Ini juga menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum memiliki standar rekrutmen yang berbasis kompetensi, serta tidak menyediakan pelatihan atau orientasi bagi pejabat tinggi perusahaan terkait kewajiban hukumnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu yaitu penentuan penyebab masalah. Yang pertama ada hasil eksplorasi penyebab masalah, minimnya sosialisasi hukum oleh pemerintah, dan terbatasnya akses informasi hukum bisnis bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Akar penyebab masalahnya yaitu kurangnya edukasi dan penyuluhan hukum bisnis yang terstruktur dan menyeluruh. Analisis akar penyebab masalahnya yaitu banyak pelaku usaha, khususnya UMKM dan pengusaha pemula, tidak memiliki akses terhadap informasi yang menjelaskan pentingnya pendirian PT serta prosedur legalnya. Sosialisasi hukum masih sangat minim dan bersifat sentralistik, tidak menjangkau daerah terpencil. Pemerintah dan lembaga hukum seharusnya secara aktif menyelenggarakan seminar, pelatihan, atau layanan informasi berbasis digital untuk menjangkau lebih luas pelaku usaha. Selanjutnya, kedua, yaitu hasil eksplorasi penyebab masalah. Direksi diangkat berdasarkan relasi pribadi tanpa melalui seleksi profesional dan tidak diberi pelatihan hukum atau manajerial. Akar penyebab masalahnya, tidak adanya sistem rekrutmen direksi yang berbasis kompetensi dan kurangnya pelatihan hukum korporasi. Analisis akar penyebab masalahnya yaitu banyak pemilik perusahaan yang cenderung memilih orang-orang yang dikenal atau dipercaya secara personal tanpa memperhatikan apakah orang tersebut memahami hukum perusahaan, etika bisnis, atau manajemen risiko tanpa pelatihan hukum dan manajerial. Direksi rentan melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan secara hukum. Solusinya adalah menciptakan mekanisme rekrutmen berbasis kompetensi serta mewajibkan pelatihan hukum sebelum menduduki jabatan struktural. Selanjutnya yaitu masalah terpilih yang akan diselesaikan. Yang pertama, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Akar penyebab masalahnya yaitu kurangnya edukasi dan penyuluhan hukum bisnis yang terstruktur dan menyeluruh. Pelaku usaha masih banyak yang mendirikan dan menjalankan usaha secara informal tanpa memahami bahwa bentuk usaha berbadan hukum seperti PT memberikan perlindungan hukum, kredibilitas, dan kemudahan akses modal. Oleh karena itu, pemahaman yang rendah terhadap manfaat hukum dan prosedur pendirian PT menjadi persoalan utama yang perlu diselesaikan. Solusi yang bisa diupayakan antara lain yang pertama yaitu pelatihan hukum bisnis, pendampingan dari lembaga pemerintah, dan digitalisasi pelayanan informasi pendirian PT. Yang kedua yaitu tidak adanya pemahaman dan pelatihan khusus direksi mengenai tanggung jawab hukum dalam operasional perseroan terbatas. Tidak adanya rekrutmen direksi yang berbasis kompetensi dan kurangnya pelatihan hukum korporasi, banyak direksi perusahaan ditunjuk secara informal tanpa pembekalan atau pemahaman mengenai tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatannya. Hal ini berpotensi menyebabkan kelalaian, pelanggaran hukum, bahkan tuntutan pidana. Direksi perlu dibekali pelatihan khusus mengenai hukum perusahaan, akuntabilitas, dan etika bisnis sebagai bagian dari sistem good corporate governance. Selanjutnya ada
Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada resume jurnal yang berjudul Perseroan Terbatas serta relevansinya dengan aspek hukum dalam bisnis. Yang berjudul Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama ada pendahuluan. Industri merupakan pilar utama kehidupan masyarakat modern, di mana aktivitas ekonominya banyak dilakukan melalui badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau PT. PT menjadi pilihan utama karena Kayak mana? Nanti potong aja ini ya, Bill. langsung Langsung ke aja kesimpulan. ininya, metode penelitian. Oh, nggak bilang. Udah aku chat ya. Oh, nggak nengok. Udah. Lanjut. Nanti potong ya, Bill. Metode penelitiannya yaitu menggunakan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang terjadi. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini yaitu studi kepustakaan, sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu yang pertama ada UU PT, yang kedua UU UMKM, yang ketiga ada UU Cipta Kerja, yang keempat ada PP nomor 7 tahun 2021, serta PP nomor 8 tahun 2021. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku kajian hukum yang ditulis oleh para ahli hukum. Artikel-artikel hukum pendapat relevan dengan penelitian ini. Metode analisis dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang merupakan kegiatan dalam menentukan isi aturan hukum secepat mungkin, sehingga kegiatan mendeskripsikan tersebut juga merupakan kegiatan interpretasi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, perubahan pengaturan perseroan terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kenaikan perekonomian Indonesia sejalan dengan pertumbuhan UMKM melalui penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Perihal ini membuat pemerintah Jokowi mempertimbangkan perkembangan UMKM beserta permasalahan regulasi. Salah satunya adalah melalui pembentukan Omnibus Law. Konsep Omnibus Law memberikan alternatif pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan terlalu banyak serta tumpang tindih. Omnibus Law adalah undang-undang yang merubah serta mencatat berbagai pasal dalam berbagai undang-undang. Jadi, Omnibus Law ini merupakan sebuah konsep pembentukan undang-undang yang mencampurkan sebagian ketentuan yang akar pengaturannya berlainan, menjadi suatu peraturan utama yang berfungsi sebagai payung hukum. Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah secara signifikan hukum pendirian PT di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang PT. Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut ini dikaji poin-poin penting terkait hal tersebut, yaitu yang pertama ada pendirian PT, yang dimana Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pasal 7 Undang-Undang PT dengan memperkenalkan PT perseorangan bagi UMKM. Sebelumnya PT wajib didirikan oleh minimal 2 orang, tetapi kini boleh didirikan oleh 1 orang jika memenuhi kriteria UMK.
Kriteria UMK ditentukan berdasarkan modal usaha dan omset sesuai PP nomor 7 tahun 2021 yang dimana usaha mikro modal maksimumnya sebesar 1 miliar, omset maksimalnya sebesar 2 miliar per tahun. Usaha kecil modalnya 1 sampai 5 miliar, omsetnya 2 sampai 15 miliar per tahun. Namun penentuan berdasarkan omset ini tidak ideal karena banyak pelaku UMK tidak paham omset secara akurat. Selanjutnya yang kedua itu ada penghapusan modal minimum. Modal dasar minimal PT adalah 50 juta. Pasal 32 Undang-Undang PT, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus batas ini. Kini pendiri bebas menentukan besaran modal dasar dengan syarat 25%-nya disetor penuh dan dibuktikan secara elektronik. Pasal 4 PP nomor 8 tahun 2021. Yang ketiga ada tanpa akta notaris. Pendirian PT perseorangan tidak lagi memerlukan akta notaris. Cukup dengan surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia yang didaftarkan ke Menteri melalui sistem elektronik. Penulis menilai hal ini bertentangan dengan prinsip hukum PT karena akta otentik notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjamin keabsahan dokumen serta identitas pendiri. Yang keempat ada pendiri dan pemegang saham harus perorangan. Undang-undang membatasi bahwa hanya individu atau perorangan yang bisa mendirikan dan memiliki saham PT perseorangan. Pembatasannya hanya 1 PT perorangan per tahun per individu, tetapi tidak mengatur batas total sehingga membuka potensi penyalahgunaan oleh pihak bermodal besar. Yang D ada tanggung jawab hukum pemegang saham dalam PT perseorangan atau UMK. Yang dimana yang pertama itu ada tanggung jawab terbatas. Pemegang saham tidak bertanggung jawab pribadi atas perikatan dan kerugian PT melebihi nilai saham yang dimilikinya. Pasal 153J ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, prinsip tanggung jawab terbatas tidak berlaku dalam kondisi berikut. Yang dimana PT belum sah sebagai badan hukum. Yang kedua ada itikat buruk dari pemegang saham atau untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum. Dan yang keempat pemegang saham mencampur harta pribadi dengan kekayaan PT. Yang kedua ada resiko penyalahgunaan, yang dimana struktur PT perseorangan dinilai rawan disalahgunakan karena hanya memiliki 1 pemegang saham dan tidak memiliki dewan komisaris. Hal ini mempersulit prinsip check dan balance, membuka peluang fraud dan penyalahgunaan perlindungan hukum terbatas. Yang ketiga ada kewajiban administratif, yang dimana direksi wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan ke Menteri secara elektronik. Jika tidak dilakukan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian akses layanan, dan hingga pencabutan status badan hukum PP nomor 8 tahun 2021 pasal 10 ayat 3. Selanjutnya ada kesimpulan, yang dimana Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan besar dalam sistem pendirian PT, khususnya dengan diperkenalkannya bentuk PT perseorangan yang ditujukan bagi pelaku UMKM. Melalui regulasi baru ini, pendirian PT kini dapat dilakukan hanya oleh 1 orang, tanpa akta notaris dan tanpa batas minimum modal dasar. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha, meningkatkan legalitas UMK, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui iklim investasi yang lebih kondusif. Namun, kemudahan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam aspek hukum, seperti lemahnya pengawasan internal karena tidak adanya dewan komisaris, serta resiko penyalahgunaan bentuk badan hukum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Meski pemegang saham dalam PT perseorangan tetap memiliki perlindungan hukum berupa tanggung jawab terbatas, perlindungan ini dapat gugur jika terdapat indikasi etikat buruk, pencampuran kekayaan pribadi dengan perusahaan,
atau perbuatan melawan hukum. Selain itu, kepatuhan terhadap kewajiban administratif seperti pelaporan keuangan secara elektronik pada menteri dan menjadi instrumen penting dalam memastikan tertib administrasi dan pengawasan negara. Oleh karena itu, meskipun regulasi ini membawa angin segar bagi UMK, tetap diperlukan penguatan dalam aspek pengawasan, pelaksanaan hukum, dan edukasi kepada pelaku usaha agar tidak terjadi penyalahgunaan dan untuk menjaga integritas sistem hukum bisnis di Indonesia. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.